Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak dan saudara-saudara jamaah Masjid Roda 19 yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah, di hari ini, di hari yang ke-6 ini kita masih diberikan segala nikmat-nikmatnya, kesehatan tentunya dan juga iman Islam, sehingga kita masih diberikan energi untuk thalabul ilmi pada sore hari ini dalam rangkaian kajian sore di masjid kita yang insya Allah senantiasa bertumbuh menjadi masjid yang makmur dan penuh barakah. Amin. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, sore ini kita akan coba mengkaji ayat-ayat tauhid dalam Al-Quran, dan yang pertama kita akan kaji adalah ayat 1-4 dari Al-Ikhlas, yang insya Allah ini surat yang sangat favorit Ibu bapak, surat yang sangat sering kita baca, dan kali ini mari kita coba renungkan ulang, kita maknai lagi surat Al-Ikhlas ini. Dan lebih khusus saya menggunakan dua referensi untuk sore ini, yakni Tafsir Al-Munir dari Profesor Wahab Zuhaili dan juga Tafsir Ibnu Katsir. Baik Ibu Bapak, kita mulai dari penamaan surah ya. Jadi surat Al-Ikhlas ya, ini memang memiliki beberapa nama. Jadi dia tidak hanya punya satu nama. Nanti kita akan jelaskan ya. Tetapi yang jelas surat ini masyhur dan kita semuanya mengerti bahwasanya inti dari Al-Ikhlas ini adalah tentang tauhid murni, hanya kepada Allah, atau pemurnian keesaan Allah gitu ya. Dan tentunya ya yang menyucikannya ya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Jadi pemurnian keesaan Allah yang kita maknai dari makna dari surat Al-Ikhlas ini adalah tauhid murni hanya kepada Allah, yang kemudian menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Dan kemudian tadi saya sampaikan surat ini disebut oleh para ulama, oleh para ahli tafsir dengan beberapa nama. Al-Ikhlas ini disebut juga At-Tafrid, juga At-Tajrid, yang di sini dimaknai surat yang berisi kemurnian ya, dalam mengesahkan Allah dan membebaskannya dari segala sekutu atau sifat makhluk. Nah, ini yang kemudian sebagian ulama memaknai juga atau memberi nama surat ini sebagai At-Tafrid dan juga At-Tajrid. Juga kemudian surat ini dikenal juga sebagai At-Tauhid. Nah, At-Tauhid ini tentu kita memahami maknanya, yakni tentang membahas tentang keesaan Allah yang murni. Nah, ini ulama tafsir lain memberi nama surat Al-Ikhlas. Juga dikenal juga sebagai surat An-Najah. An-Najah artinya memang surat ini berisi jalan keselamatan bagi pembacanya.
dari siksa neraka dan kesesatan akidah. Nah ini surat An-Najah ya, dan juga surat Al-Wilayah ya. Nah sebagian mufassir yang memaknai surat ini sebagai surat Al-Wilayah memaknai bahwa saya membaca surat ini dengan iman yang benar, dengan pengesahan Allah yang murni, tidak tercampur dengan syirik dan sebagainya, maka dia akan berada di bawah perlindungan Allah. Nah selain itu juga surat ini, surat Al-Ikhlas ini juga dikenal dengan surat Al-Ma'rifah dan surat Al-Asas, karena mencakup pokok-pokok agama. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas ini, sebetulnya kita sedang merenungi dan memahami inti dari agama kita, Islam, yakni pengesaan atas Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan Ibu Bapak, ini Profesor Wahbah Zuhaili ini mencoba menghubungkan surat ini dengan surat sebelumnya. Dan sebelum surat Al-Ikhlas ini adalah Al-Kafirun, yang kemudian kalau surat Al-Kafirun ini tujuannya adalah untuk membebaskan hamba kita semua dari segala macam kekufuran dan kesyirikan, penghambaan selain Allah. Kita tidak menyembah sesembahan selain Allah. Kita tidak akan, orang lain pun yang tidak mempercayai ataupun tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, tidak dipaksa untuk kemudian menyembah, gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Tetapi kemudian dihubungkan dengan surat Al-Ikhlas ini, surat ini menetapkan tauhid kepada Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna dan senantiasa menjadi tujuan serta tidak memiliki sekutu dan tandingan. Tidak ada yang kemudian bisa menandingi Allah. Jadi keterkaitan antara Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini sangat dekat. Nah maka Ibu Bapak, kalau kita rujuk dari beberapa hadis, ternyata kedua surat ini itu sering disunahkan oleh Rasulullah dibaca dalam beberapa sholat sekaligus. Ya seperti 2 rakaat sholat fajar. Ya. Nanti kita akan lihat hadisnya. Jadi memang saat kita melakukan qobliyah subuh itu disunahkan untuk membaca 2 surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Selain itu juga dalam sholat duha, dalam sholat sunnah maghrib, ya, ba'diyah tentunya, dan juga sholat musafir. Dan ada sholat lain yang juga sering kita dan hampir setiap hari kita lakukan di bulan Ramadan, yakni sholat witir. Ya. Nah nanti kita akan lihat hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah yang juga diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, juga Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh itu 2 surat ini, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, rawahu Muslim. Nah sehingga memang kalau kita renungkan kenapa sampai Rasulullah sering membaca kedua surat ini dalam sebuah sholat sunnah, ya tentu dalam rangka mencharge, ya, dalam rangka untuk kemudian kita memaknai ulang makna dari kedua surat ini, yang kemudian memang benar-benar menjadi satu landasan yang sangat penting dalam agama kita. Yang kedua, Ibu Bapak, dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, ya,
Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Ubay ibnu Ka'ab qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la wa kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad. Jadi ini hadis diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Rasulullah saat melaksanakan sholat witir itu membaca 3 surat ya. Yang pertama adalah Sabbihis Marabbikal A'la, surat Al-A'la. Kemudian 2 surat yang kita bahas, yakni Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun, dan terakhir Qul huwallahu ahad, yakni Al-Ikhlas. Ini dasar dari hadis ya, mengapa barangkali sebagian imam selalu membaca ini gitu ya pada saat witir gitu ya. Mungkin secara emosional ini sudah witir kok malah panjang gitu kan. Malah al-a'la lagi gitu kan. Ya, tetapi memang ini ada satu sunnah ya yang saya kira bisa diamalkan. Baik. Bapak, kemudian kita masuk kepada sebab turunnya surat dari Al-Ikhlas ya. Jadi dari Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab tadi bahwasanya kaum musyrikin berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sifati Tuhanmu kepada kami. Ini sebetulnya ungkapan ejekan gitu ya, ejekan dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad yang membawa risalah Islam, membawa risalah yang kemudian melawan kemapanan di Mekah saat itu. Ketika semua orang menganggap sesembahan yang mereka yakini adalah berhala-berhala itu, kemudian Rasulullah mengatakan, esakanlah Allah, sembahlah Allah. Maka kemudian menjadi sebuah bukan sekedar gerenengan, tetapi juga ejekan-ejekan kepada Rasulullah. Lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini untuk kemudian memberikan jawaban kepada Nabi agar bisa disampaikan kepada kaum Quraisy yang mengejek ataupun belum meyakini sesembahan yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah yang Esa, Allahu Ahad itu gitu. Nah, kemudian Ibnu Jarir dan Tirmizi berkata as-somad ya. Ini adalah zat tempat bergantung yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Nanti secara khusus per ayat kita akan ulas, nanti meminjam tafsir Mukatsir di slide-slide berikutnya. Ya, tidak ada sesuatu yang dilahirkan melainkan dia akan mati, dan tidak ada sesuatu yang mati melainkan diwarisi. Ya, sungguhnya Allah tidak akan mati dan tidak akan diwarisi. Tiada sekutu baginya. Artinya tidak ada anak, tidak ada cucu gitu ya yang kemudian bisa mewarisi kedudukan Allah sebagai Tuhan gitu ya. Kalau mungkin jabatan, kalau mungkin presiden atau wakil presiden bisa diwariskan gitu ya, bisa diturunkan, atau mungkin lurah gitu ya, atau mungkin apapun ya, jabatan-jabatan struktural yang duniawi. Nah, tetapi sebagai Rob, sebagai Tuhan, nah ini tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, selain itu asbabun nuzul juga dari surat Al-Ikhlas adalah yang diceritakan oleh Qatadah, Dahak dan juga Muqatil. Mereka berkata bahwasanya ada sekelompok orang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW. Sama seperti yang tadi disampaikan sebelumnya ya. Sifati Tuhanmu kepada kami. Sesungguhnya Allah menurunkan sifatnya di dalam Taurat.
Dia memberitahu kami dari mana dia berasal dan dari jenis apa dia dibuat. Ya, ini orang-orang Yahudi ini merujuk pada Taurat, kitab yang diturunkan kepada mereka, yang mereka memahami bahwasanya Allah ini disifati dalam Taurat dan dijelaskan dari mana dia berasal dan dari jenis apa dibuat. Ini kata orang-orang Yahudi. Apakah dari emas, timah atau perak? Kalau kita renungkan, Ibu Bapak, berarti orientasi yang dibayangkan oleh orang Yahudi dan juga orang Quraisy itu adalah Allah itu wujud ya dalam sebuah benda, gitu kan. Karena mereka selama ini mengimani atau menyembah atau memiliki sesembahan dalam wujud sesuatu yang wujud, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yakni berhala. Ada juga patung-patung, gitu. Ada juga kalau orang Yahudi itu patung sapi, ya, yang mereka juga sembah, yang itu terbuat dari emas. Nah, maka dia menanyakan itu. Kemudian juga menanyakan apakah dia makan dan minum. Nah, pertanyaan orang Yahudi kepada Rasulullah. Dan dari siapa dia mewarisi dunia? Dan siapa yang mewariskannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, ya memang pertanyaan-pertanyaan kritis, gitu ya. Pertanyaan kritis di saat itu, meskipun juga bisa juga tadi mengandung unsur-unsur yang menjelekkan, gitu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini. Dan surat Al-Ikhlas inilah surat yang kemudian berisi sifat khusus bagi Allah. Baik. Bagaimana kemudian kandungan dari surat Al-Ikhlas ini? Kalau kita cermati, Ibu Bapak, surat ini berisi rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang paling penting, yaitu mentauhidkan dan mensucikan Allah. Mentauhidkan atau mengesakan dan menyucikan Allah. Menyucikan dari apa? Dari sekutu-sekutunya, dari sesembahan-sesembahan lain, dari kekuatan-kekuatan yang kita anggap bisa menjadikan kita selamat ataupun sebaliknya membuat kita celaka. Dan juga mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Qul huwallahu ahad, gitu kan. Itu sebuah sifat sempurna bagi Allah. Allah adalah Esa, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi sifat-sifat sempurna Allah dijelaskan di surat ini dan juga menafikan sekutu bagi Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang kemudian bisa membuat seseorang itu celaka ataupun beruntung selain Allah. Dan ini merupakan bantahan, ya, ini penjelasan dari Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang berkeyakinan Trinitas. Nah, secara khusus di Al-Quran juga dikatakan la taqulu salasah, gitu kan. Jangan mengatakan Tuhan itu ada 3, itu sudah sangat jelas. Maka ketika hari ini saudara-saudara kita yang Nasrani, Kristen, Katolik masih mempercayai itu, ya memang itu yang kemudian mereka yakini, tetapi sebetulnya dari perspektif Islam itu tidak sesuai. Dan hari ini juga kalau kita cermati bahwa banyak sekali konten-konten sosial media perihal diskusi lintas agama, ya. Kalau dulu mungkin masih sebatas buku-buku, ya. Hari ini ada di Reels, Instagram, ada di TikTok dan sebagainya, sehingga banyak sekali justru kemudian menghadirkan banyak dialog. Dan justru banyak saudara kita yang awalnya beragama Nasrani itu justru meyakini kebenaran Islam,
setelah melihat banyak konten-konten sosial media tentang perdebatan tentang Trinitas, tentang pengesaan atas Allah dan sebagainya. Dan juga terhadap kaum musyrikin yang banyak menyembah Tuhan selain Allah. Dan hari ini pun kita masih melihat dan kita hidup berdampingan ya dengan agama, penganut agama yang kemudian meyakini banyak Tuhan. Dia memiliki dewa-dewa dan sebagainya yang kemudian banyak jumlahnya. Artinya tidak hanya satu gitu ya. Dan ini berbeda dengan apa yang kita pahami. Ini berbeda dengan landasan tauhid kita yang memang Tuhan itu esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita masuk kepada tafsir yang lebih spesifik ya dari surat Al-Ikhlas yang disebut juga surat Tauhid ya, dan penyucian Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Atau mungkin kita sederhananya memaknai bahasanya Allah lah tempat bergantung. Tempat bergantung ini ya tempat kita menyandarkan semua urusan. Tempat untuk kemudian benar-benar kita percayakan semua keputusannya adalah yang terbaik untuk hidup kita. Apapun yang sedang kita alami hari ini, itulah ketetapan Allah yang kita yakini, dan kita sandarkan semua hal kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki orang tua. Nah, ini menjadi satu hal yang juga sangat sentral dalam tauhid, dalam akidah yang kita pahami sebagai seorang muslim. Dan berbeda dengan saudara kita yang beragama lain yang kemudian memiliki konsep ada Tuhan itu memiliki bapak gitu ya, ataupun memiliki ibu ya, dan sebagainya, yang kemudian menjadi membingungkan ya, secara teologis, secara ketuhanan. Dan juga walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, mari kita lihat. Jadi tadi menyambung dari cerita asbabun nuzul dari surat ini. Jadi Ikrimah mengatakan ketika orang-orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair, anak Allah. Nah, mereka mengatakan menyembah Uzair, yang mereka katakan itu adalah anak Allah. Sedangkan kemudian orang-orang Nasrani mengatakan kami menyembah Al-Masih, putra Allah juga. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang Nasrani. Sedangkan orang-orang Majusi ini mengatakan kami menyembah matahari dan bulan. Ya, selain api ya, sesembahan mereka adalah juga matahari dan bulan, ada unsur-unsur panas. Dan orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Jadi ada situasi yang memang kalau kita tilik secara historis ya, dari setelah diangkatnya Nabi Isa ya, sebagai Rasul sebelum Nabi Muhammad, kemudian memang terjadi perdebatan yang panjang, bahkan kemudian menghadirkan sebuah agama tanda kutip yang jauh dari prinsip-prinsip dari agama yang diturunkan kepada, atau wahyu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita memahami itu dari Al-Quran, yang kemudian karena jaraknya cukup panjang, kemudian juga muncul kepercayaan-kepercayaan lain
Maka ketika Rasulullah diutus, salah satu hal yang sangat substantif adalah bagaimana menjelaskan tentang keesaan Allah sebagai Tuhan dari rasul-rasul sebelumnya juga, gitu ya. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, dialah Tuhan yang satu, yang esa, yang tunggal, yang tiada tandingannya, tiada pembantunya. Nah, kita tentu harus hati-hati konteks malaikat. Apakah kemudian kita memahami itu pembantu Allah? Apakah Allah tidak mampu sehingga membutuhkan malaikat yang membantu? Tentu tidak, ya. Dan tiada lawannya, tiada yang serupa dengannya, tiada yang setara dengannya. Nah, maka ini yang kita pahami. Maka kemudian, Bapak, kalau kita mengatakan kul huwallahu ahad, maka seharusnya tidak ada illah, ya, sebagaimana yang kita ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kemudian harus ditiadakan seluruh sesembahan, seluruh kekuatan yang kemudian kita yakini. Terkadang muncul bisikan setan yang kemudian membuat kita goyah, atau kemudian kita merasa, oh ya, ada kekuatan lain selain Allah. Ya, nauzubillah min dzalik. Misalnya, ya. Misalnya ada yang sering memakai cincin, ada yang teriak di belakang, ake, gitu ya. Ake. Ini kalau kita tidak hati-hati, gitu ya. Terkadang juga banyak orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang cenderung menyekutukan Allah dengan akik yang digunakan. Bahkan ketika tahu sejarah akik sebelum dibeli, akiknya sebelum dibeli, kemudian muncul keyakinan-keyakinan yang itu sangat berbahaya, menjerumuskan kita dari tauhid yang murni. Karena kemudian merasa, wah, saya menjadi lebih tenang, bahkan mengatakan ada yang menjaga saya karena akik yang saya pakai. Nah, ini berbahaya sekali, okay? Termasuk nauzubillah kalau lebih dari akik kita menyimpan nawa ibu bapak, jimat. Nah, ada yang mengatakan keris, tombak, apapun lah, ya, yang kemudian kita dengan benda itu kemudian justru mengganggu akidah kita, merasa ada kekuatan lain yang bisa menjaga kita selain Allah. Nah, ini yang kemudian harus kita hati-hati. Wah, ini mewarisan sih mas, ya, tapi kalau itu berbahaya, itu akidah kita, mengapa harus disimpan dan diyakini? Nah, kalau sebenarnya menyimpan saja nggak apa-apa, tapi kalau menyimpan dan meyakini, menikah berbahaya. Baik. Dan kemudian lafaz ini tidak boleh dikatakan secara isbat terhadap seseorang kecuali hanya kepada Allah. Tidak bisa kita katakan kul huwa yang lain, ya, titik ahad, tidak boleh, ya. Jadi memang ini hanya untuk Allah. Yang esa itu hanya Allah. Meskipun Pancasila kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
Maka memang itu adalah kebijaksanaan para founding fathers negara kita, dan beliau-beliau juga seorang ahli-ahli agama yang baik, yang kemudian harus berdialog tentang kebangsaan. Maka kemudian muncullah ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi ketuhanan yang Maha Esa itu juga dimaknai, maksud dari founding fathers itu adalah Qul huwallahu ahad, pengesaan atas Allah. Meskipun ya kita hidup di negara yang juga bertetangga dengan orang yang meyakini agama lain. Nah, ini yang kemudian balik kepada konsep lakum dinukum waliyadin, begitu. Yang kedua, ayat kedua adalah Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang kemudian menjadi sandaran kita, yang kemudian menjadi harapan kita. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud dari Allahus Samad adalah yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Nah, ini yang kemudian tidak mudah untuk benar-benar kita senantiasa bisa pegang teguh. Kenapa? Kadang kita menyandarkan kebutuhan ini, kita kadang melupakan Allah. Ketika sudah mentok, saya sudah beribadah maksimal, saya sudah berdoa kepada Allah, kok Allah masih memberikan keterbatasan pada kebutuhan saya. Nah, inilah ujian kita dalam bertauhid. Seberapa kita masih yakin Allah adalah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seberapa kita masih meyakini itu. Maka Ibnu Katsir mengutip Ikrimah ini mengatakan bahwasanya tadi Allahus Samad ini adalah Allah adalah tempat bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Dan Ali ibnu Abu Thalha ini juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna ya dari Allahus Samad ini lebih luas lagi, bahwasanya Allah ini adalah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia ya, kemudian juga yang maha sempurna dalam kemuliaannya, kemudian maha besar, yang maha sempurna dalam kebesarannya. Ini sangat filosofis nih Bapak. Maha penyantun, yang maha sempurna dalam sifat penyantunnya. Maha mengetahui, yang maha sempurna dalam pengetahuannya. Maha bijaksana, yang maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan juga dialah Allah yang maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlaknya. Artinya sudah mentok, tidak ada lagi yang lain yang maha sempurna dalam segala sifat-sifatnya, perilakunya, kemuliaannya, kesempurnaannya, kebesarannya, sifat penyantunnya, sifat pemaafnya, apapun itu. Dan di ayat ketiga dan keempat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan juga tidak mempunyai istri. Ini dalam logika biologis manusia. Kalau punya anak, berarti dia punya istri, gitu ya. Kalau dia adalah anak, dia punya orang tua. Nah, ini logika biologis manusia. Tetapi Allah jauh dari apa yang kita bayangkan sebagaimana manusia. Nah, kemudian Mujahid mengatakan terkait dengan ayat keempat, tiada dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, ini dalam konteks
ya tidak ada satu zat pun yang kemudian benar-benar bisa menandingi kekuasaan Allah. Maka jangan sampai kita, mohon maaf, melewati satu tempat, kita meyakini wah ini ono sing nunggu. Nah, ono sing nunggu, ya memang ada jin di mana-mana gitu kan. Tetapi jin itu adalah makhluk Allah dan tidak akan mungkin dia bisa lebih hebat, lebih kuat dari Tuhannya, dari Allah. Nah, tapi terkadang godaan setan, kita dibisikkan ketakutan-ketakutan dalam hati kita yang itu ternyata bisa mengkikis tauhid kita kepada Allah. Baik. Nah, di surat Maryam dijelaskan wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, kata Allah. Laqad ji'tum syai'an idda. Karena itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Ucapan ya, bahkan dikatakan, dijelaskan dalam Maryam, surat Maryam 8895 ini, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Nah, ini penjelasan Allah. Ada juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah mendustakan aku, kata Allah. Padahal Allah tidak pernah berdusta. Dan anak Adam mencaci maki aku, padahal tidak layak baginya mencaci maki dia. Adapun pendustaannya terhadapku, kata Allah, ialah ucapannya yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikanku hidup kembali, tidak akan menghidupkan setelah mati, dan dia menciptakanku pada permulaan, padahal penciptaan pertamaku itu tidaklah lebih mudah bagiku dan daripada pengembaliannya. Selain itu ibu bapak, dan adapun caci makinya kepadaku ialah ucapannya yang mengatakan, nah ini kalau kita mengatakan Allah memiliki anak, kata Allah, ini adalah caci maki kepada Allah ya. Maka kita harus menjaga betul akidah tauhid dan hidayah gitu ya, tentang pengesaan Allah ini. Padahal aku adalah Tuhan yang Maha Esa, kata Allah, yang bergantung kepadaku segala sesuatu. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara denganku. Nah ini, dan kita tutup karena sudah sebentar lagi akan berbuka, sekitar 10 atau 12-13 menit lagi. Kita tutup dengan keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini. Ada banyak hadis yang menceritakan keutamaan surat ini ya ibu bapak. Saya yakin juga ibu bapak sudah berso ya. Dan pahala membaca surat ini adalah pahala membaca sepertiga dari Al-Quran. Kenapa sepertiga? Karena kita juga tahu bahwasanya Al-Quran itu terdiri, sepertiganya adalah tentang sejarah, sepertiganya adalah tentang syariah, hukum-hukum Allah, dan sepertiganya adalah tentang tauhid pengesaan Allah. Dan inti dari tauhid pengesaan Allah itu ada dalam surat Al-Ikhlas. Maka Al-Ikhlas ini adalah sepertiga dari Al-Quran. Dan surat ini juga menjelaskan secara khusus tentang tauhid dan takdis atau pensucian Allah. Nah, dalam hadis Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasai yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ada seorang yang mendengar seorang baca surat Al-Ikhlas dengan berulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang terus. Lalu kemudian ketika pagi menjelang, sahabat itu datang kepada Nabi dan menceritakan hal tersebut.
Dalam konteks dia meremehkan, kok orang ini baca Al-Ikhlas terus gitu. Lalu kemudian Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Nah, ini kata Rasulullah. Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, maknanya adalah demi Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu pastilah setimpal dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka betul. Nah, kenapa kemudian banyak orang yang membaca Al-Ikhlas? Bukan sekedar pendek ya, yang sewu, bukan pendeknya, tetapi maknanya di balik Al-Ikhlas ini. Kemudian juga dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari yang lain dari Abu Sa'id, ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusil Qur'an fil lailah. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran semalam? Kata Rasulullah. Mungkin sekilas sahabat membayangkan berarti 10 juz dalam satu malam gitu ya. Tentu effortnya besar sekali ya. Tentu menggeh-menggeh gitu ya. Nah, kalau semalam baca 10 juz. Kemudian Rasulullah menjelaskan ya, dalam hadis ini fasyaqqa dzalika alaihim, maka mereka merasa berat ya, tadi seperti yang kita bayangkan, masa 10 juz gitu kan. Dan kemudian berkata wa qalu ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Lalu kemudian faqala, Rasulullah mengatakan Allahul wahidus somadu sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas Rasulullah mengatakan Allahul wahidu as-somad, itu merupakan sepertiga Al-Quran. Dan kemudian dari hadis Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ahsidu fa inni sa'aqra'u alaikum sulusal Quran. Berkumpullah, aku akan membacakan sepertiga Al-Quran kepada kalian. Fahasyada man hasada, lantas berkumpullah kami. Summa kharaja Nabi SAW, lalu Nabi keluar dan kemudian faqara'a qul huwallahu ahad summa dakhala. Nabi kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian masuk rumah lagi. Kita membayangkan memang rumah Rasulullah itu sangat dekat dengan Masjid Nabawi, memang ada di komplek ya, bersebelahan saja ya. Ada di setelah diinfokan begitu, beliau hanya membaca Al-Ikhlas, kemudian beliau masuk rumah lagi. Kemudian faqala ba'duna li ba'din, lantas sebagian dari kami berkata, fa inni arohada khobar, aku melihat ini adalah kabar ja'a minas sama, melihat kabar dari langit. Summa kharaja Nabi SAW, kemudian Nabi keluar lagi ya, dan bersabda, inni qultu saqra'a alaikum sulusal Quran, aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku akan membaca sepertiga Quran. Ala wa innaha ta'dilu sulusal Quran, ketahuilah bahwa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan kemudian Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasai meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran fil lailah. Ini sama ya hadisnya tadi. Fa innahu man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad fil lailah faqad qara'a lailata idin sulusal Quran. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Sesungguhnya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dalam semalam, maka sungguh ia telah membaca sepertiga Al-Quran di malam tersebut. Saya kira itu, ibu bapak yang dirahmati Allah, kita sudah memahami bahwasanya Al-Ikhlas ini adalah pokok utama dari pengesaan atas Allah, dan ini adalah ayat
ayat tauhid dalam Al-Quran yang kita kaji dalam kesempatan ini, dan kita juga sudah memahami ada fadilah, ada keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang bisa kita terus baca. Surat yang pendek tetapi sangat meaningful, sangat memiliki kekuatan, memiliki makna yang sangat dalam, sehingga sangat sudah seharusnya kita amalkan dan kita resapi maknanya. Termasuk juga kita bisa baca dalam beberapa sholat sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan juga dalam sholat witir. Saya kira itu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kekurangan. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.